Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 IKMC akan menjelaskan mengenai sampling dan besar sampel pada penelitian cross-seksional. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami yaitu Vini Picia Purba, Febi Anggraini, Tasya Ulfiah, Muhammad Ruza Bestari, Yuyun Adehani, dan saya sendiri Rahmi Darmasari. Yang pertama yaitu pengertian studi cross-seksional. Studi cross-seksional adalah jenis penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen secara simultan atau hanya satu kali. Pada penelitian ini, waktu pengukuran data baik variabel dependen maupun independen dilakukan satu kali dalam waktu yang sama. Selanjutnya, karakteristik studi cross-seksional. Yang pertama yaitu penelitian bersifat observasional dan deskriptif. Yang kedua, penelitian ini mampu menjelaskan hubungan antar dua variabel, namun tidak mampu menunjukkan arah hubungan kausal di antara dua variabel. 3. Jumlah total sampel bersifat fix, dipilih secara random dari suatu populasi dan kemudian tiap subjek diklasifikasikan menurut suatu paparan penyakit. Selanjutnya, tujuan studi cross-seksional. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mempelajari angka kejadian suatu penyakit atau masalah kesehatan. Yang kedua, untuk mempelajari hubungan antara suatu faktor resiko dengan angka kejadian suatu penyakit. Yang ketiga, untuk mengetahui masalah kesehatan masyarakat di suatu wilayah. 4. Untuk memperkirakan adanya hubungan sebab akibat bila penyakit itu mengalami perubahan yang jelas dan tetap. Dan yang kelima, untuk memperoleh hipotesis spesifik yang akan diuji melalui penelitian analitis. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan studi cross-seksional. Keuntungan yang pertama yaitu mudah dalam penggunaan dan penerapannya. Yang kedua, biaya relatif murah karena tidak memerlukan follow-up. Yang ketiga, relatif cocok dan sesuai untuk sekedar mendeskripsikan distribusi penyakit yang berhubungan dengan status paparan. Kekurangan studi cross-seksional yang pertama yaitu sulit membangun hubungan sebab akibat menggunakan studi cross-seksional karena mereka hanya mewakili pengukuran satu kali dan dugaan sebab dan akibat. 2. Penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menganalisis perilaku selama periode waktu tertentu atau menentukan tren jangka panjang karena hanya mempelajari suatu momen dalam satu waktu. 3. Sering tidak bisa membedakan faktor resiko atau prediktor terjadinya penyakit dan faktor prognostik atau mempengaruhi perjalanan penyakit. Selanjutnya, sampling dan besar sampel pada penelitian cross-seksional. Sampling adalah metode yang digunakan untuk menyeleksi individu dari populasi yang dapat menghasilkan sampel representatif. Tujuan utama diadakan sampling adalah untuk memberikan pedoman untuk memilih sampel yang dapat mewakili populasi yang mendasarinya. Bila metode pengambilan sampel yang dipakai tepat, diharapkan individu-individu sampel yang diobservasi mampu mewakili seluruh anggota populasi dan diperoleh statistik sebagai penduga yang baik. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu teknik random atau probability sampling dan teknik non-random atau non-probability sampling. Yang pertama yaitu teknik random atau probability sampling. Keuntungan metode ini adalah lebih objektif dan mewakili populasi karena probabilitas setiap unit sampel diketahui. Kerugiannya adalah sulit dalam pelaksanaannya, membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang relatif besar dibandingkan dengan non-probability sampling, dan dapat terjadi penyimpangan jika sampel kecil atau tidak mencukupi. Pada pengambilan sampel dengan probabilitas, setiap elemen populasi memiliki probabilitas yang diketahui untuk terpilih sebagai sampel. Pada pengambilan sampel probabilitas ini, elemen populasi untuk terpilih sebagai sampel diketahui, maka realitas
hasil penelitian dapat dievaluasi berdasarkan teori probabilitas. Metode-metode pengambilan sampel secara random atau probabilitas adalah 1. Pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. 2. Sistematik atau systematic random sampling. 3. Stratifikasi atau stratified random sampling. 4. Secara berkelompok atau cluster random sampling. 5. Secara bertahap atau multi-step random sampling. Yang kedua yaitu teknik non-random atau non-probability sampling. Teknik non-random adalah pengambilan sampel yang didasarkan pada probabilitas. Reliabilitas hasil penelitian tidak dapat dilakukan evaluasi matematis. Keuntungan metode ini mudah dilaksanakan, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Namun, kerugian menggunakan metode ini ialah probabilitas setiap unit sampel tidak diketahui, sehingga tidak objektif dan sampel terpilih tidak dapat mewakili populasi keseluruhan. Adapun metode-metode pengambilan sampel non-random adalah convenience atau accidental sampling, yang kedua quota sampling, 3 judgment sampling, 4 purposive sampling, dan yang kelima panel sampling. Selanjutnya yaitu besar sampel. Rumus sampel penelitian cross-seksional dapat dilihat seperti di bawah ini. 1. Jika besar populasi N diketahui. Rumusnya yaitu N sama dengan Z kuadrat 1 min alfa per 2 dikali P dikali 1 min P dikali N per D kuadrat dikali N min 1 ditambah Z kuadrat 1 min alfa per 2 dikali P dikali 1 min P. N di sini adalah jumlah sampel yang minimal diperlukan. Z kuadrat 1 min alfa per 2. Z di sini adalah skor Z berdasarkan nilai alfa yang diinginkan. Jika alfa sama dengan 5%, maka Z1 min alfa per 2-nya adalah 1,96. 1,96 dapat dimasukkan ke dalam rumus jika alfanya sama dengan 5%. Lalu P adalah proporsi kasus yang diteliti dalam populasi. Jika P tidak diketahui, maka gunakan P terbesar. P terbesar yaitu P sama dengan 0,5. 1 min P. 1 min P sama dengan Q, yaitu proporsi untuk terjadinya suatu kejadian. Jika penelitian ini menggunakan P terbesar, maka Q sama dengan 1 min P, sama dengan 1 min 0,5, karena nilai P adalah 0,5. N ini adalah besar populasi. D adalah toleransi kesalahan. Lalu, jika besar populasi N tidak diketahui, maka rumusnya adalah N sama dengan Z kuadrat alfa dikali P dikali Q per D kuadrat, atau Z kuadrat dikali P dikali 1 min P per D kuadrat. Batas toleransi kesalahan dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, maka semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya penelitian dengan batas kesalahan 5%, berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Nah, besar nilai Z disesuaikan dengan nilai alfa. Dapat kita lihat seperti tabel di bawah ini. Misalkan alfanya 5%, maka 1 min alfa sama dengan 95%, Z1 min alfa per 2-nya 1,96, Z1 min alfanya 1,64. Rumus untuk mengetahui jumlah sampel yang dibutuhkan seringkali dituliskan dengan menggunakan rumus penyederhanaan rumus Lemeshow atau disebut rumus Slovin sebagai berikut. N sama dengan 4PQ per D kuadrat. Berikut artikel jurnal yang kami temukan yang menggunakan metode analitik kuantitatif dengan desain cross-seksional. Jurnal ini berjudul Hubungan Pengetahuan Sikap tentang Sadari dalam Mendeteksi Dini Kanker Payudara pada Remaja. Berdasarkan jurnal, jenis penelitian ini adalah penelitian analitik kuantitatif dengan rancangan penelitian cross-seksional. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Teluk Kuantan pada bulan Februari-Juni 2016.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMK Negeri 1 Teluk Kuantan adalah sebanyak 588 siswa. Selanjutnya, cara menentukan besar sampelnya dilakukan dengan menggunakan rumus sampel cross-seksional dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahannya 5%. Variabel independennya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap tentang sadari, yaitu pengetahuan, sikap, dan sadari. Variabel dependen adalah mendeteksi dini kanker payudara. Berdasarkan jurnal, kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara pengetahuan remaja putri tentang sadari dalam mendeteksi dini kanker payudara. P-value 0,007 kurang dari alfa 0,05 dan terdapat hubungan antara sikap remaja putri dalam mendeteksi dini kanker payudara. P-value 0,001 kurang dari alfa 0,05. Untuk menghitung sampel, diketahui Z kuadrat 1 min alfa per 2-nya adalah 1,96 dikuadratkan dengan tingkat kepercayaan 1 min alfa adalah 95% dan alfanya 5%. D sebesar 0,05. Nilai P-nya tidak diketahui sehingga kami memilih nilai P yang terbesar yaitu 0,5. Dan N jumlah populasi adalah 588. Perhitungan sampel menggunakan rumus cross-seksional dengan N diketahui, yaitu sebagai berikut. Setelah nilai-nilai diketahui dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasil N adalah 232,594 dan dengan pembulatan ke atas senilai 233. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus di atas, didapatkan hasil besar sampel minimal yang diperlukan adalah 232,594 dengan pembulatan ke atas. Dengan demikian, diperlukan 233 siswa jumlah sampel minimal agar dicapai tingkat kepercayaan sebesar 95%. Langsung saja kita masuk pada tutorial penentuan besar sampel penelitian cross-section dengan software sample size. Terlebih dahulu kita harus membuka aplikasi sample size. Lalu untuk menentukan besar sampel penelitian cross-section, kita harus memilih menu sampel survey, lebih tepatnya pada simple random sampling, lalu klik estimate. Kemudian akan muncul tabel baru seperti berikut. Pada kelompok kami akan mengangkat kasus hubungan pengetahuan, sikap tentang sadari dalam mendeteksi dini kanker payudara pada remaja. Terlebih dahulu, kita harus mengisi kolom-kolom kosong pada tabel perform estimation. Untuk nilai P atau proporsi kasus yang diteliti dalam populasi, pada kasus yang kami angkat, nilai P tidak diketahui, maka kami menggunakan nilai P terbesar yaitu 0,5. Selanjutnya untuk nilai D atau toleransi kesalahan, karena di sini kami menggunakan confidence level atau tingkat kepercayaan 95%, maka untuk toleransi kesalahannya didapatkan dari 100 dikurang nilai confidence level 95, maka hasilnya 5% atau 0,05. Selanjutnya untuk nilai presisi relatif otomatis akan muncul yaitu 0,1. Lalu pada nilai N atau besar populasi, pada jurnal yang kami angkat diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 588 siswa. Maka kita akan tuliskan di sini 588. Maka untuk nilai besar sampel pada penelitian cross-section ini diketahui yaitu berjumlah 233.